Hai sobat, gimana kabar kalian? Semoga disehatkan selalu dan banyak rezekinya, amin. Jangan lupa untuk berlangganan. Dengan Anda berlangganan, Anda menjadi orang pertama di channel ini yang memiliki hak istimewa. Pada kesempatan kali ini, Sabta Novel akan melanjutkan BTTH Kaisar Api episode 8. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Mimin sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Langit dan bumi yang tak berujung, langit biru sesekali berkicau seperti burung dan binatang buas, dan jika Anda perhatikan dengan saksama, sebuah ruang sedikit terdistorsi, dan seorang pria muda dengan tubuh kurus dan punggung yang berat muncul darinya. Di langit, siapa ini bukan Xiao Yan? Apakah ini benua Dodi? Tentu saja, ada banyak ki asal kaisar. Xiao Yan juga menemukan bahwa ki asal kaisar dan ki spiritual langit dan bumi dari benua Doki tampaknya tidak jauh berbeda, jadi dia tidak terlalu memperhatikan. Xiao Yan berdiri di langit dan dengan hati-hati merasakan bagian benua Dodi ini, dan menemukan bahwa energi spiritual langit dan bumi di benua ini beberapa kali lebih kuat dan berlimpah daripada benua Doki sebelumnya. Tidak heran tempat ini bisa disebut sebagai alam atas. Tuan, kemana kita akan pergi sekarang? Raja Naga Emas tidak menghentikan Xiao Yan, dan membiarkannya merasakan atmosfer benua baru di langit benua baru ini. Benua Dodi terbagi menjadi 4 benua yang relatif independen, selatan, timur, dan barat laut. Selanjutnya, kita harus pergi ke benua paling utara, yang juga merupakan benua yang lebih lemah di benua Dodi, karena saya memiliki beberapa urusan pribadi untuk ditangani, dan ada beberapa hal yang mengesankan. Keberadaan api suci telah ada selama bertahun-tahun, saya benar-benar tidak tahu apakah itu baik-baik saja. Raja Naga Emas merenung dengan nostalgia. Yan suci, hati Xiao Yan terasa panas membara lagi, persis seperti saat ia mencari api yang aneh. Turunlah dulu, banyak langit di benua ini yang dikuasai oleh negara, dan langit dilarang keras, kalau tidak kita akan mendapat masalah. Suara Raja Naga Emas datang dari atas ring. Ketika Xiao Yan mendengar kata-kata itu, dia tercengang, dan langsung terbang menuju tanah. Melihat usiamu yang masih muda, jika kau memberitahu lokasi paviliun harta karun, maka kami bisa melepaskanmu. Kalau tidak, lihatlah tubuhmu yang lembut, saudara-saudara di sini tidak akan melepaskanmu. Pria berwajah garang itu berkata kepada seorang wanita di depannya yang tampak tidak berdaya. Setelah selesai berbicara, dia melihat ke arah pria-pria yang tersenyum jahat di belakangnya. Aku bahkan tidak tahu di mana paviliun harta karun itu. Aku hanya seorang pelayan keluargamu. Bagaimana aku bisa tahu? Kau seharusnya bertanya kepada orang-orang dari keluargamu. Wanita itu jelas-jelas dirugikan. Pria itu dengan mata tajam, bahkan suaranya sedikit samar. Tanyakan pada keluargamu. Kita semua berasal dari keluargamu. Kepala keluargamu berkata sebelum dia meninggal bahwa kamu telah mengambil cetak biru paviliun harta karun. Apalagi yang harus kamu katakan? Pria terkemuka itu menggeram, berkata kepada wanita di depannya. Jika kamu ingin membunuh, mengapa kamu butuh begitu banyak alasan untuk omong kosong? Wanita itu juga melihat bahwa orang di depannya hanya mencari begitu banyak alasan untuk bunuh diri, dan tidak ada yang namanya peta harta karun. Pergi. Pertama, lepas semua pakaiannya, dan cari cincinnya. Para pria di belakangnya menatap wanita di depan mereka dengan mata berapi-api. Wajah Kingzi dan 3000 sutra biru terurai, dan semua orang dengan pinggang kecil dan kulit putih sedang menonton. Air liur yang sama, itu benar-benar tidak sebagus binatang buas. Wanita muda itu membelai satu-satunya hiasan di tangannya, yang merupakan satu-satunya barang yang ditinggalkan ibunya untuknya, dan kemudian tatapannya menjadi jauh lebih tegas, lebih memilih batu giok yang dipecah daripada ubin, mata wanita itu. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Xiao Yan, tunggu, pergilah ke timurmu, aku merasakan aura samar yang familiar muncul, cepatlah. Raja Naga Emas di atas ring berkata kepada Xiao Yan, dia bisa membuat dirinya merasakan aura deja vu, atau itu adalah mantan musuh, atau hanya mantan teman. Jelas tidak akan ada aura kuat di perbatasan benua ini, jadi hasilnya jelas yang terakhir. Baru saat itulah dia meraung pada Xiao Yan. Bum bum bum, tepat ketika wanita itu hendak menghadapi tangan-tangan jahat semua orang, ketika dia mengambil tindakan untuk melindungi kesuciannya, Xiao Yan tiba tepat waktu, dan Xiao Yi tampaknya melihat bahwa tidak satu pun dari mereka adalah orang baik karena perilaku mereka. Dengan sedikit amarah, api aneh itu menyebar dalam sekejap, merobohkan semua yang lebih lemah.
Mungkin bahkan Xiao Yan tidak menyadari bahwa sejak rune misterius menyala di dahi Xiao Yi dalam perjalanan ke benua Dodi, dia secara bertahap menjadi manusiawi. Yi jarang berbicara. Siapakah yang mulia? Gadis ini adalah target kita. Jika Anda ingin menjadi pahlawan untuk menyelamatkan si cantik, Anda mencari orang yang salah. Ayo, saudara-saudara. Pria yang memimpin langsung berubah muram dan menatap Xiao Yan yang akan mati di depannya dengan jijik. Yang Xia, hati-hati. Pemimpin mereka adalah petarung suci bintang 6. Wanita itu sangat berterima kasih kepada Xiao Yan karena telah menyelamatkannya, tetapi dia juga tahu kekuatan orang-orang yang mengejarnya, dan tidak ingin melibatkan kehidupan Xiao Yan yang tidak bersalah, jadi dia buru-buru memperingatkannya. Namun yang tidak diduga oleh wanita itu adalah dalam sekejap mata, Xiao Yan langsung membunuh beberapa orang yang masih ada di depannya. Pria yang tersisa menatap Xiao Yan dengan ketakutan dan berteriak minta ampun. Ini adalah ramuan ajaib. Jika kau tidak takut aku akan meracunimu, minumlah saja. Ramuan ini sangat ampuh untuk menyembuhkan lukamu. Xiao Yan menyerahkan ramuan penyembuh dan obat oles kepada gadis yang masih tampak bertekad di matanya. Melihat darah yang mengalir dari betis gadis itu, dia tidak bisa menahan perasaan sedikit tertekan, sama sekali mengabaikan pria di depannya dan beberapa bawahan yang tersisa. Saudara-saudaraku sendiri juga merupakan sekelompok orang suci yang bertarung. Meskipun mereka tidak bekerja keras dalam kultivasi mereka berada di bawah kepemimpinan orang-orang suci petarung bintang 6 mereka untuk mengambil beberapa tugas sesekali untuk mencari nafkah. Tetapi yang aneh adalah ketika Xiao Yan muncul di depannya, energi dendam di tubuhnya tampak mengeras, terutama sosok putih susu itu membuatnya berkeringat dingin. Terima kasih. Setelah mengatakan itu, gadis itu tidak ragu-ragu. Dia mengambil ponsel Xiao Yan dan langsung menelannya. Setelah minum obat, dia mengoleskannya ke lukanya, dan lukanya mengeras dalam beberapa detik setelah dioleskan. Sekarang, aku bahkan merasakan sedikit kehangatan di luka yang menyembuhkan lukaku. Ini benar-benar pil obat tingkat tinggi. Wanita muda itu terkejut. Mengapa banyak sekali di antara kalian yang mengejar wanita lemah? Tanya Xiao Yan sambil tersenyum. Tuan muda, ampuni nyawamu, kami anak-anak hilang yang tidak punya rumah tidak punya pilihan selain pergi ke rumahmu kali ini untuk mengambil sejumlah uang. Tetapi siapa yang mengira bahwa ketika kami baru saja pergi ke rumahmu mereka akan berlumuran darah sejak lama. Sama saja, ada banyak asap di mana-mana, bahkan para pelayan yang tersisa tidak luput, kami juga diancam oleh beberapa orang misterius, kudengar dia memiliki peta paviliun harta karun di tubuhnya, jadi. Pria itu menatap Xiao Yan dengan ngeri, Xiao Yan juga tahu ini. Pria itu tidak berbohong, karena seseorang tidak berani berbohong ketika dia sangat ketakutan. Terima kasih banyak atas anugerah penyelamat hidupmu. Wanita itu berlutut dan bersujud kepada Xiao Yan saat dia melihat situasi saat ini. Bangunlah, kau tidak perlu bersikap begitu sopan. Meskipun Xiao Yan tidak tahu mengapa Raja Naga Emas meminta dirinya untuk menyelamatkan orang suci petarung bintang 1 di depannya, pasti ada alasan bagi Raja Naga Emas. Apapun yang kau lakukan terhadap orang ini, terserah padamu. Xiao Yan berbalik dan berkata kepada wanita itu, Engong, biarkan saja dia pergi. Padahal, mereka tidak punya pilihan lain. Aku tidak tahu siapa orang tuaku sejak aku lahir. Sejauh yang aku ingat, aku hanya tahu cincin di tanganku sebagai satu-satunya petunjuk untuk menemukan mereka. Bagaimanapun, keluargamu telah membesarkanku, mungkin aku terlalu lemah sekarang, tetapi aku akan membalaskan dendam keluargamu. Dia mengepalkan tangan kecilnya dan berkata dengan tegas, jika ada sesuatu, katakan saja. Xiao Yan baru saja ingin pergi ketika melihat masalah di depannya telah terselesaikan. Karena kelembutannya terhadap musuh, dia terkadang bunuh diri, tetapi dia melihat wanita yang sangat malu dan ragu-ragu seolah-olah dia ingin mengatakan sesuatu. Engong, aku tahu kamu orang baik. Keluargamu telah hancur. Aku tidak berdaya sekarang. Meskipun agak lancang, bolehkah aku menemanimu? Aku bisa mencuci dan memasak apa saja. Dan aku ingin menyelidiki masalah ini. Tapi aku akan selalu mengikuti dermawanku jika aku menginginkannya. Setelah ragu-ragu, dia menatap Xiao Yan, yang sudah tidak berdaya, dengan penuh harap. Memang, keluargamu telah hancur. Di mana ada tempat untuk dirimu sendiri. Yang lemah akan diganggu, yang lemah tidak akan mampu melindungi apa yang ingin mereka lindungi, yang lemah tidak akan mampu menemukan orang tua kandung mereka, aku harus menjadi lebih kuat. Wanita itu menatap Xiao Yan dengan tegas, yang mengingatkan Xiao Yan pada dirinya sendiri saat itu, dan wanita di depannya sangat mirip dengan dirinya saat itu.